Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang uh, saya perkenalkan tentang Absis Negara itu apa. Jadi sebelum saya perkenalkan nama saya Joni Bekuran Juma. Saya dari asal Sumba. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Teknologi Indonesia UTI Denpasar Bali. Puji Tuhan, saya sudah masuk semester 5 dan ini kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup saya, dan semoga semester berikutnya Tuhan selalu jaga dulu saya sampai saya sukses. Uh, Mungkin uh, ilmu administrasi negara adalah salah satu program studi yang ada di ilmu sosial atau ilmu politik, yaitu FISIP ya. Uh, Dulu saya adalah tamatan dari SMK Peternakan. Nah, ketika saya tamat dari SMK Peternakan, bukan peternakan yang saya ambil untuk kuliah, tapi saya ambil bagian administrasi negara. Wah, ini adalah salah satu pertanyaan bagi mungkin dari teman-teman. Kok kenapa tamat dari SMK Peternakan, kok ambilnya administrasi negara? Nah gitu. Jadi saya akan menjelaskan kenapa saya ambil peternak, kenapa saya ambil administrasi negara, kenapa saya tidak ambil peternakan begini. Jadi ketika sampai di Bali, ya ketika sampai di sini saya mau lanjut studi bagian peternakan, tapi ketika saya daftar ternyata peternakan tidak ada gitu. Jadi saya ubah pikiran, jadi saya tanya kepada dosen, Pak, jurusan apa sih yang ada, yang ada di sini. Saya jelaskan bahwa di Universitas Teknologi Indonesia Denpasar itu ada jurusan hukum, uh, teknologi industri, ya, TI, ya, itu ada bagian manajemen ekonomi, ya. Ini yang terakhir adalah FISIP, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi saya tanya, kalau FISIP itu dalam FISIP itu apa, apa saja. Jadi dalam kalau FISIP itu kita ada dua dua ya, ada dua, yaitu ilmu sosial, ilmu komunikasi, sama ilmu administrasi negara. Nah, jadi saya kepikiran, saya tanya-tanya, jadi dijelaskan administrasi negara itu luas, ya, luas. Oh, ternyata administrasi negara itu luas. Jadi saya ambil administrasi negara. Nah, ketika saya mempelajari dari semester pertama, ketika saya mempelajari administrasi negara itu ternyata bagus, karena di administrasi negara itu kita mempelajari, ya, mempelajari secara umum administrasi negara atau publik, ya, publik administrasi adalah program studi yang mempelajari bagaimana uh, ya, jadi bagaimana mengelola administrasi yang lebih spesifik, ya, khususnya mempelajari administrasi negara, uh, atau administrasi pemerintahan dan unsur-unsurnya di dalamnya. Jadi kita sudah tahu bahwa dalam unsur-unsur administrasi pemerintahan itu bahwa ada delapan, ya, ada delapan, tapi kali ini saya tidak jelaskan, dan lain kali saya jelaskan. Ya, yang kedua adalah administrasi manajemen. Ya, unsur-unsur manajemen itu ada enam unsur, dan lain kali saya jelaskan juga. Jadi itu adalah pengertian. Jadi di administrasi negara itu bukan cuma kita bicara tentang data-data, pengumpulan data, tapi kita bicara tentang spesifik pemerintahan, ya, seperti pembangunan, kebijakan, dan sumber daya manusia. Itu adalah sebuah administrasi yang kita pelajari. Jadi di sini ada yang bertanya, uh, Pak, kalau di jurusan administrasi negara itu belajar apa saja sih? Nah, ini salah satu pertanyaan yang kita harus siap jawab kan, ya. Uh, Jurusan administrasi negara itu, ya, namanya juga administrasi. Uh, Bidang ini tidak terlepas, ya, tidak terlepas di pengumpulan data, pengolahan data. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan di administrasi. Nah, tetapi kalau administrasi negara, ya, kita mengumpul data-data pemerintahan, mengolah data pemerintahan, karena dari sinilah administrasi sebagai uh, roda penggeraknya gitu. Jadi kali ini saya akan juga uh, administrasi negara itu kita ada skill, ya, kita punya skill dan keterampilan apa saja yang saya dapatkan, ya. Jadi saya itu ada beberapa skill dan keterampilan yang saya dapatkan dalam jurusan ilmu negara. Nah, ini sangat bagus, makanya saya bisa ambil karena punya skill dan keterampilan
keterampilan yang sangat bagus. Nah, jadi lulusan program studi administrasi negara memiliki kompetensi ya, memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan dan manajemen ya, organisasi publik seperti manajemen sumber daya manusia ya atau SDM, itu adalah manajemen kinerja, sistem pemerintah daerah ya, pimpinan daerah, keuangan ya, opini dan kebijakan publik, akuntansi sektor publik, perbendaharaan negara, desain organisasi adalah pemerintah maupun swasta. Nah, ini adalah salah satu yang kita pelajari dalam skill ya, yang saya pelajari dalam skill dan keterampilan uh, yang saya dapat dari jurusan administrasi negara ya, karena ini adalah sangat penting. Jadi kali ini mungkin banyak pertanyaan, setelah kita lulus di ilmu administrasi negara itu kita bekerja apa saja sih ya, mungkin ada yang bertanya, ketika kita lulus kerja apa saja gitu. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan juga yang kita harus siap jawab ketika setiap sebuah jurusan yang kita ambil harus siapkan pertanyaan ketika ada yang bertanya begitu. Jadi setelah kita lulus di administrasi negara, kita ada beberapa jenis pekerjaan yang ada beberapa jenis pekerjaan sebagai lulusan administrasi negara. Ada 8 ya, ada 8. Wah, banyak sekali ya, 8 jurusan ya namanya, ada 8 pekerjaan yang sudah disiapkan untuk seorang lulusan administrasi. Yang pertama sebagai aparat pemerintah atau pengurus pemerintahan pusat dan daerah. Wah, bagus ya, terlibat aktif dan bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan ini, bukan cuma di daerah pusat, daerah, tetapi di kelurahan juga ya. Bisa juga kita sebagai aparat pemerintahan desa ya, bisa juga kalau ada yang mau berminat kita bisa jadi pemimpin ya, seperti kepala desa. Nah, itu adalah salah satu jurusan yang membuat saya ada keinginan ambil jurusan administrasi negara ya, karena saya mengambil jurusan itu dari pemikiran ekonomi ya, sumber daya manusia di daerah saya itu sudah masih sangat rendah gitu. Jadi puji Tuhan, semoga program ini, studi ini yang saya ambil bisa terapkan nanti dengan baik. Jadi kedua adalah asisten peneliti. Wah, bagus, peneliti, staf ataupun anggota legislatif pusat maupun daerah ya. Ketiga, yang keempat anggota partai politik ya. Yang kelima aktivitas LSM atau lembaga swadaya sumber daya manusia ya, organisasi masyarakat. Jadi LSM, lembaga swadaya manusia ini, masyarakat ini adalah lembaga yang secara sukarela untuk melayani masyarakat tanpa ada kepaksaan untuk menyuruh kita melayani masyarakat itu. Itu yang kelima. Yang keenam adanya jurnalis pemerintah atau politik. Politik kita bicara politik juga sangat bagus ya. Ketujuh, ada konsultasi pemerintahan. Ini satu program yang kita dapat yang dipersiapkan untuk lulus bisa bekerja sebagai konsultan pemerintahan. Ke-8 tenaga pendidik atau dosen ya. Wah, bagus juga sih sebagai peneliti, sebagai tenaga pendidik atau dosen itu bagus, tapi punya persyaratan juga ya. Sebagai menjadi dosen atau sebagai pendidik itu kita harus mempelajari dulu detail dan menyeluruh mengenai ilmu pemerintahan. Tentu menjadikan lulusan administrasi negara itu sangat menguasai seluk beluk dunia pemerintahan, baik dari segi teori maupun praktisnya. Demikianlah penjelasan tentang ilmu administrasi negara. Tadi sudah dijelaskan tentang arti administrasi negara, pekerjaan administrasi negara, dan pekerjaan lulus administrasi negara sudah dijelaskan. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun saudara-saudara sekalian. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya salah penyampaian tentang administrasi negara. Dan mungkin demikianlah, lain kali saya akan sampaikan. Ingat, sebuah kesuksesan bukan dari dorongan orang lain, tapi dari hati ikhlas kita untuk berjuang tanpa ada dorongan orang lain. Ingat, salam sukses. Apapun perjuangan kita, Tuhan selalu ada dalam hidup.